Nggak main-main nih guys, rasanya guys. Ini juga makanannya berapa? Kayaknya udah bisa lah buka rumah makan. Alhamdulillah. Halo guys, mari kita makan. Ini ada masakan istri guys. Ini spesial ini guys. Ada ayam goreng. Ada 3 nih guys. Ada bumbu ayamnya, ini enak kali ini guys. Oh my god! Wow! Sama tumis buncis guys. Nggak lupa juga guys, sambal buatan istri. Ini mantep nih guys. Kita tuang dulu ke sini ya guys ya, sedikit aja. Ini pedes nih guys. Oke. Sebelum makan berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Mantep guys, ini ada bumbu kuning ayamnya guys. Mantep nih guys. Kalau masakan istri itu selalu spesial ya guys ya. Kita coba ya guys. Nggak main-main nih guys, rasanya guys. Yang kamu kan kemarin pulang jam 3 pagi kan yang video itu nonton kasus gitu kan yang perempuan di Bali kalau nggak salah yang jadi dia tuh korban pacarnya sendiri. Meninggalnya itu pakai bantal ditimpa gitu yang terus teman-teman kosnya pada nyariin, keluarganya juga pada nyariin. Maaf katanya kamar kosnya itu bau bangkai, tapi teman-temannya tuh nggak berani buka kamarnya, jadi nunggu yang punya kos, baru punya kos lah yang buka yang. Terus gimana ya? Ya udah ketahuan lah. Pertama pacarnya nih kabur, tapi dalam waktu yang nggak begitu lama polisi langsung berhasil menangkapnya. Karena sebelumnya pacarnya itu udah pernah masuk penjara. Yang lapori juga Siapa yang laporin? keluarganya, keluarga perempuan itu. Karena kok mau lagi perempuannya? Mungkin perempuan itu hatinya lembut, udah memaafkan. Itu yang laporin keluarga perempuan karena dia pas pacaran di SMP apa SMA. Di situ orang tuh SMA dia dipukul sama pacar dia. Seumuran nggak? Sumuran. Tapi perempuan ini berprestasi di kampusnya, dia itu ikut organisasi, berprestasi. Kasian ya guys ya, kalau kayak gitu ya yang ya. Baru aku nonton lagi satu kasus, ada pegawai sales mobil. Jadi dia tuh di sampingnya itu ada laki-laki, tongkrongan laki-laki, Mapala gitulah, orang pecinta naik-naik gunung kayaknya. Tapi dia tuh laki-laki itu sebenarnya member yang baru masuk. Kemudian dia tuh suka sama perempuan ini karena dia suka nengok perempuan ini cantik. Terus ya udahlah di suatu malam perempuan ini kan tinggal sendiri. Dia naik dari atas loteng dari kamar mandinya. Terus ini rumah atau kos-kosan? Rumah. Laki-laki ini kenapa dia bisa masuk ke dalam? Jadi kan dia sales mobil ini mau renovasi rumah. Jadi ayahnya datang lah dari kampung ya. Minta tolong. Dia berarti bukan orang situ. Bukan, minta tolong lah dia sama orang sekitar. Soalnya kan dia kerjanya serabutan, yang suka sama perempuan ini. Oh, serabutan. Kuli dia. Tapi Mapala kan bilang saya. Ya, itu kegiatan dia ya, bukan pencarian pastinya untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Udah dari situ ya dia seneng lah punya kesempatan. Jadi udah dari situ dia ini malam ini dia mabuk gitu ya. Si cowok itu. Terus dia cerita sama teman-teman gengnya itu, dia bilang kayak gini, aku suka kali sama si ini, namanya lupa Opi kan, tapi dia bilang aku suka kali sama si ini, aku pengen pacaran sama dia. Orang itu nggak menghiraukan karena kan dia lagi dalam kondisi mabuk ya kan. Ya udahlah, malam itu tak kenapa dia mungkin naik setannya ya kan yang.
Terus ya udahlah manjatlah dia ke rumah perempuan itu kaget. Ya Ya udahlah Allah. maaf katanya dia di ini kena pelecehan. Perempuan itu yang mana? Perempuan itu sudah siap dari situ, perempuan itu kabur. Pas kabur dia kepalanya dijedutin 2 kali, terus perempuan itu udah meninggal. Meninggal. Kasiannya. Terus laki-laki itu takutan kan, ya udah mayatnya dia bawa, kan dia anak mapala kan, yang mayatnya itu dibawa ke hutan-hutan gitu kan, dimasukin ke dalam lubang, Terus dikubur. dikubur. Terus mobil perempuan ini dia taruh ke kota di Makassar, Ropi ingat itu. Ya Allah. Di situ kan jejaknya tuh susah kali kan, yang sampai polisi tuh 1 tahun baru bisa mencari, karena kan nggak ada Enggak yang lah. dikenal. Tapi luar biasa ya kinerja polisi kalau gitu ya, berhasil menangkapnya. Luar biasa kan. Masya Berapa? Allah. Ini juga makanannya berapa? Kayaknya udah bisa lah buka rumah makan yang Sampai bapak itu tuh yang polisi itu yang nggak Hmm. bisa tidur dia selama setahun, nggak bisa tidur tenang karena dia tuh penasaran, selalu dia kulik terus tentang kasus ini. akhirnya berhasil ya. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Karena proses penyelidikan itu nggak segampang kata-kata sih. Luar biasa lah untuk kepolisian tanpa ada jejak bukti bisa berhasil mengungkap kasusnya, luar biasa. Berapa rekan-rekan? Pernah juga kan yang Opi nonton gitu podcastnya ibu polisi tuh yang dia suka autopsi itu, dia tuh sampai dimimpi-mimpiin gitu loh. Nah baru ibu itu ngasih tahu ke penyidik, coba bapak ini begini gini, biasanya tuh dia dikasih tahu dari mimpi teman-teman. Namanya polisi juga manusia ya kan teman-teman, jadi biasa dikasih tahu dari mimpi. Kadang kata ibu itu kan dia suka ngotopsi mayat. Kadang adanya petunjuk itu bukan dari hasil apa juga guys, misalnya Kejadian TKP karena gitu. kadang kan ada yang udah buntu prosesnya, sulit. Biasanya ya mungkin korban itu mencari terangnya lah suatu tindakan pidana itu juga dimimpiin seperti itu ya kan. Kalian tahu nggak yang baru-baru ini di Kuala Namu baru ditemukan mayat perempuan? Ya tapi Opi belum nonton kasusnya nih gimana. Opi masih tahu dari judul garis besarnya aja. Belum Opi nonton mendalami kali kan. Katanya mayat perempuannya kalau nggak salah korban Dibuat di situ ya. ya dibuat di situ. Katanya udah tengkorak sih yang, tapi ada yang bilang masih belum tengkorak, belum tahu juga gimana. Soalnya Pi belum nonton jelas. Mungkin next video Pi bisa nonton lagi, kita sambung lagi ceritanya ya kan. Boleh nanti kita sambung lagi. Pas kamu kerja pulang pagi tuh Pi nontonin kasus-kasus semuanya sambil jagain si Syafiq. Sepertinya di perut itu ada lagi ya. Enggak sih, memang dari dulu sukanya nontonnya berita. Nah, ibu ini memang sering nonton berita guys. Alhamdulillah. Ya, seperti itulah guys, sambil cerita kita, ya kan guys. Sambil makan, ibu ini cerita tentang kasus-kasus. Ibu ini luar biasa nih guys. Kita beri tepuk tangan untuk ibu ini. Suka guys, dari dalam perut si Syafiq itu aku suka kali nonton berita. Ya guys, kita perkara ibu ini ngomong, kita kasihkan makan, jadi omongan ibu ini berlalu aja guys. Karena makanannya enak kan ini guys. Ini nasinya tadi berapa banyak? Adalah 2 muk. Nasi 2 muk guys, ayam 3, sayur buncis, dan sambal kemiri. Mantap guys, semoga ibu ini doain ya guys bisa cepat punya usaha warung makan. Amin. Oke guys, komen ya guys mau makan apa lagi kita. Jangan lupa like dan subscribe guys. Jangan lupa share sama teman-teman. Salam makan. See you, bye bye.